Shalom kepada pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar dan juga berdiskusi, mari kita mengundang Roh Kudus dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam di dalam kerajaan sorga, pada hari ini ya Bapa, kami merasa sukacita oleh karena setiap hari kami selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami berkumpul untuk mempelajari pelajaran akan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini, Minggu 2 Maret 2025 dengan judul Seorang Malaikat yang Tertahan. Kita melihat banyak allah-allah palsu, bangsa-bangsa, dan ini adalah setan yang menyamar. Dan di tempat lain, kita melihat bukti bahwa penguasa jahat di udara terkadang berada di belakang penguasa duniawi. Bahkan, agen-agen malaikat yang diutus Allah dapat ditentang oleh kekuatan musuh. Kita baca Alkitab kita dalam Daniel 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dan dengan perhatian khusus kita di dalam ayat 12 dan juga 13. Daniel 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Pada tahun ketiga pemerintah Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Ayat yang kedua, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Ayat yang ketiga, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ayat yang keempat, pada hari kedua, 4 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama dengan aku tidak melihat. Tetapi mereka ditimpa oleh kekuatan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapan, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuh pingsanlah aku terkelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah
dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, "Jangan takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Apakah ayat-ayat ini ajarkan relevan dengan pertentangan kosmis? Apakah pendapat Anda bagaimana malaikat yang diutus Allah tertahan selama 21 hari? Lalu, bagaimana mungkin malaikat yang diutus Allah bisa bertahan selama 3 minggu? Karena Maha Kuasa, maka Allah mempunyai kuasa untuk merespon Daniel dengan segera. Yakni, jika dia memilih untuk melakukannya, jika dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukannya, dia dapat membuat malaikat menampakkan diri kepada Daniel dengan segera. Namun, malaikat yang diutus Allah tertahan oleh pergerakan kerajaan Persia selama 3 minggu penuh. Apakah yang terjadi di sini? 3 minggu lamanya, Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dia berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Quraisy. Segala yang di surga dapat dilakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Dan pada akhirnya, kemenangan diraih. Kekuatan-kekuatan musuh telah dikendalikan. Pada zaman Kores dan sepanjang zaman Kambises putranya, Ellen G. White, Alpha dan Omega, Jilid 4, halaman 172. Agar konflik seperti itu bisa terjadi, Allah tidak boleh menggunakan seluruh kekuasaannya. Musuh harus diberi kebebasan murni dan kekuasaan yang tidak dihilangkan secara tiba-tiba. Namun, dibatasi oleh beberapa parameter yang diketahui oleh kedua belah pihak. Rinciannya tidak diungkapkan kepada kita, tetapi tampaknya pasti ada parameter dalam pertentangan kosmis yang bahkan para malaikat Allah tunduk pada parameter ini, yang dalam pelajaran berikutnya akan disebut sebagai aturan main. Dalam arti tertentu, memahami batasan-batasan ini mungkin tidak sulit jika kita memahami idenya yang telah dibahas, bahwa Allah bekerja hanya dengan kasih dan bahwa kasih bukan paksaan. Ini adalah landasan pemerintahan Allah. Gagasan bahwa Allah bekerja hanya melalui prinsip-prinsip yang berasal dari kasih dapat membantu kita lebih memahami pertentangan besar ini. Apakah Anda pernah merasakan keterbatasan dalam bekerja yang hanya berdasarkan prinsip kasih dan bukan paksaan? Pelajaran apakah yang Anda pelajari tentang batasan kekuasaan? Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu ini, kita sama-sama menggali, sama-sama belajar agar kita dapat mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami puji
dan Allah yang kami sembah. Pada kesempatan yang indah ini, kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah Engkau boleh mengajarkan kami untuk boleh semakin tetap setia kepada Tuhan. Bapa, pada hari ini kami mendoakan kepada para pemirsa yang berada dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap pekerjaan. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap usaha. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga itu boleh menjadi berkat bagi mereka dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau boleh juga biarlah boleh memberkati orang-orang yang sedang kurang enak badan dalam keadaan sakit ya Bapa. Biarlah Engkau boleh sembuhkan, biarlah Engkau boleh memberikan mukjizat bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.